Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tang Maksum. Kali ini saya akan berbincang-bincang bersama narasumber ya. Ini adalah Siraj Abdullah Arafi, bisa dipanggil Siraj ataupun Rapi ya. Dia ini adalah siswa kelas 6 SD Muhammadiyah. Ya. Nah, kita akan berbincang-bincang seputar pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan pada masa pandemi virus corona ini ya. Assalamualaikum Siraj. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sudah 3 bulan lebih ya belajar di rumah. Betul ya. Jadi merasakan berbeda antara waktu belajar di sekolah dan di rumah ya. Sudah kangen dengan teman-teman? Kangen sekali, aku ingin bertemu gitu. Iya, bertemu ya. Belum berpisahan ke SMP betul ya. Tapi bagaimana lagi ya, karena sekarang pandemi corona, supaya kita tidak tidak terkena virus corona ini. Ya, silakan memperkenalkan dulu sebelum nanti kita lanjut bincang-bincangnya. Halo, nama saya Siraj Abdullah Arafi. Saya sekolah di SD Muhammadiyah 4 Bandung dan sekarang menginjak kelas 6. Ya, itulah perkenalan tadi dengan Siraj Abdullah Arafi. Nah, Siraj kan 3 bulan ini belajar di rumah. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran di rumah? Menurut saya sih ada kekurangan dan kelebihannya juga ya. Ya. Kekurangannya tuh tidak maksimal dalam belajar. Terus kalau menyampaikan materi itu tidak detail, tidak terlalu detail, jadi tidak terlalu mempelajari lebih dalam lagi. Ya. Yang biasanya kan sekolah 6 jam ya di sekolah, kemudian juga guru menerangkan. Menerangkan ini kan cuma baca-baca dan juga mengerjakan soal aja. Ya. Nah itu mungkin tidak maksimal ya dalam waktunya. Nah, sekarang kelebihannya apa nih? Kelebihannya ya kita dapat santai dalam belajar gitu. Tidak terlalu dan juga kita bisa santai aja. Bisa santai ya. Tapi walaupun santai tetap serius ya mengerjakannya ya. Ya kan berbeda. Belajar kan sehari bisa 4 pelajaran, tapi di rumah kan 2 pelajaran. Nah sekarang masalah-masalah apa yang dihadapi ketika belajar? Masalah itu sinyalnya, terus HP-nya kadang lagi ada urusan orang tuanya dipakai. Iya, kadang penuh memorinya ya. Terus ada adik juga yang suka ngegangguin. Oh gitu ya. Jadi beda situasi belajar di sekolah ya, fokus kan. Kalau di rumah mungkin banyak hambatan-hambatan ya, gangguan. Apalagi punya adik kecil ya, ingin belajar juga gitu ya. Tapi di satu sisi harus dituntut untuk menyetorkan tugas-tugas ya yang sudah ditetapkan oleh sekolah ya. Harus difotoin dulu, diapakan. Oh gitu ya, betul. Nah sekarang bagaimana nih peran orang tua di rumah? Bagaimana nih? Itu sangat membantu sekali. Karena kalau gak ada orang tua, siapa juga yang membantu dan juga yang memotokan kita lagi belajar. Oh iya, jadi orang tua sangat diperlukan, berperan ya. Harus memposting, kemudian juga menyetorkan video ya. Kalau ada tugas dari gurunya itu ya. Nah, kemudian orang tua juga membimbing dalam ibadah ya. Iya, membimbing sekali ya. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah itu kan harus difotoin gitu. Karena kan kalau sholat difotoin rasa gak fokus sholatnya, gak terlalu fokus. Tapi kehadiran orang tua di rumah dirasakan mungkin berbeda. Yang biasanya sibuk gitu ya, sekarang bisa bersama-sama ya di rumah. Nah, kemudian kan dengan teman juga sudah lama tidak ketemu nih. Apa yang dirasakan tidak ketemu? Kangen sekali gitu, pengen cepat-cepat bertemu. Semoga virus ini cepat berlalu. Iya. Jadi dengan teman juga ya, biasanya istirahat bareng, jajan bareng gitu ya. Kemudian juga belajar bareng, lari-lari dan sebagainya. Ini mungkin berbeda ya yang dirasakan ketika sekolah dan di rumah ya. Nah sekarang hikmah apa nih yang bisa kita ambil dari penyebaran virus ini? Hikmahnya kita bisa dapat terhindar dari virus karena kan kalau di sekolah tuh bisa berkumpul dan kita bisa menghindar gitu. Betul. Ini upaya pemerintah juga ya. Karena anak-anak itu rentan karena suka sering berkumpul. Nah ini kan istilahnya bisa mempercepat penyebaran gitu. Jadi kita juga ini sebagai musibah ya, cobaan yang harus kita jalani bersama karena untuk menekan penyebaran virus corona. Yang mudah-mudahan virus ini cepat berlalu dari negeri kita ya,
dan juga kita bisa belajar seperti mana biasa ya. Belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman, jajan bareng gitu ya. Nah itu mungkin bincang-bincang saya dengan Siraj Abdul Harapi ya. Sekolahnya di SD Muhammadiyah 4. Iya nih. Ya, Muhammadiyah ini kan banyak sekali ya sekolahnya ya. Iya. Dari TK sampai perguruan tinggi itu ada gitu ya. Ini sekolah di Muhammadiyah mudah-mudahan menjadi generasi Muhammadiyah seperti akhlak Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya sebelum diakhiri perbincangan ini, saya akan memberikan pertanyaan nih kepada Anda Siraj nih. Kira-kira virus ini berasal dari mana? Berasal dari Wuhan, Tiongkok. Wuhan, Tiongkok. Ya. Kemudian nih, apa ODP atau PDP? Kalau ODP itu orang dalam pengawasan, kalau PDP itu pasien dalam pengawasan. Wah hebat nih ya, jadi sering mendengar juga ya Iya, di televisi, di berita. udah gak asing lagi nama ODP, PDP. Iya. Mendengar. Sering mendengarkan Ahmad Julianto mengumumkan yang Iya. positif berapa ini ya. Oh berarti melek juga ya terhadap pemberitaan yang beredar ya. Nah, kemudian nih, bagaimana nih cara-cara menghindari dari virus corona ini? Bagaimana? Caranya jangan lupa cuci tangan dengan sabun, selalu memakai masker ketika keluar, dan juga jaga jarak. Iya, jaga jarak. Social distancing, Iya. physical distancing. Nah, itulah perbincangan kami dengan Siraj Abdul Harapi, siswa dari SD Muhammadiyah 4 Iya. Bandung ya. Mudah-mudahan dari perbincangan tadi ada manfaatnya. Mudah-mudahan virus ini cepat berlalu dan mudah-mudahan dunia pendidikan kita ya berjalan seperti maju. biasa, semakin maju lagi. Walaupun dengan PJJ, Iya. pembelajaran jarak jauh di rumah, tetapi mudah-mudahan dengan PJJ ini kita semakin maju dan kita ambil hikmah dari semua yang kita hadapi ini bersama. Itu aja ya dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman. Majulah pendidikan Indonesia ya, majulah dunia pendidikan Indonesia. Jangan sampai pendidikan ini mundur, surut ke belakang ketika pandemi ini. Belajar bisa saja di rumah dari orang tua ya, melihat bagaimana orang tua di rumah belajar tidak saja mempelajari ilmu, tapi mempraktekkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja dari saya, Adang Maksum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.